Halo, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Chris Aditawalo News. Dalam channel saya yang baru ini, terkadang kita eksplor berita, terkadang banyak kesibukan, tenggelam, jadi timbul tenggelam. Dan saat ini guys, saya senang menjumpai Anda sekalian sehubungan dengan berita yang terbaru bahwa FPI akan dibubarkan. Apakah betul FPI itu akan dibubarkan? Baiklah, ada beberapa media online yang saya kutip, saya baca. Sebenarnya jati diri atau eksistensi daripada Front Pembela Islam ini apakah masih berlaku izinnya ataukah pergerakannya disebut ilegal. Baiklah, saya melihat ada media-media lain yang salah satunya yaitu media online. Majalah online itu adalah potensibisnis.com mengutarakan mengangkat judul soal kabar FPI dibubarkan. Guk Yakut, bukan Guk tapi Gus Yakut. Katakan hoaks soalnya FPI itu nggak ada secara hukum. Ya, dituliskan di sini potensi bisnis. Front Pembela Islam FPI dinyatakan secara normatif itu tidak ada. Lantaran FPI tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Menak Yakut Kholil Kaumas atau Gus Yakut di sela melakukan ziarah ke makam ayahanda. Jadi di sela-sela ziarah itu ditanyakan oleh para wartawan bagaimana tentang keberadaan FPI, apakah ada mau dibubarkan, tapi Menak itu menjawab bahwa sudah tidak terdaftar. Saya baca almarhum Kiai Kholil Bisri merupakan nama ayah dari Gus Yakut itu yang dimakamkan di Desa Kambongan Kidul, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jadi orang tua Menak dikuburkan di Rembang. Saya baca lagi terus, kabar Presiden mau bubarkan FPI itu hoaks. Dicek dulu kebenarannya maksud saya. Soalnya FPI itu tidak terdaftar di Kemendagri, kata Gus Yakut pada Jumat 25 Desember 2020 dan selanjutnya diangkat berita ini pada tanggal 26. Kalau disebut FPI itu sekarang ini nggak ada, organisasinya secara hukum nggak memperpanjang SKT di Kemendagri, sambungnya itu mekanisme dan prosedur. Jadi FPI yang salah sendiri nggak mau memperpanjang izinnya. Kenapa? Ini pertanyaan ya. Oke, seperti dikabarkan Galamedia, Menteri Agama Gus Yakut, FPI itu sekarang nggak ada. Sebelumnya diberitakan telah beredar surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz tertanggal 23 Desember 2020 tentang pembubaran sejumlah organisasi masyarakat ormas. Jadi ada telegram Kapolri dalam rangka pembubaran sejumlah ormas. Jadi ormas ini pasti bertentangan dengan aturan perundang-undangan atau asasnya itu tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga ini suatu tabrakan antara pergerakan ormas dengan peraturan perundang-undangan dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut, kita baca. Sebanyak 6 ormas rencananya akan dibubarkan, termasuk salah satunya FPI. Ya, saat ini diangkat
mengemuka adalah FPI. Saya baca terus, menanggapi itu kuasa hukum FPI Aziz Yanwar mengatakan telegram tersebut tidak jelas. Hal itu dikarenakan peraturan, di sini ditulis peraturan, ya, sebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang dirujuk nomornya tidak tercantum nomornya. Perpu nomor berapa yang dimaksud dalam telegram tersebut? Bila tidak ada perpunya, maka berita tersebut dapat diklasifikasikan berita hoaks dan penyebaran berita bohong, kata Aziz. Ini pengacara FPI, Aziz Yanwar. Jadi mereka belum percaya penerbitan Perpu oleh Presiden, karena ini kewenangan Presiden dalam rangka membuat Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Jadi dari pihak FPI belum mengetahui atau belum menerima secara otentifikasi Perpu, karena mereka sanggah, mereka berargumen bahwa nomornya berapa itu berarti hoax, ya, penyebaran berita bohong. Selanjutnya, sekadar informasi. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Presiden dalam STR garing 965 garing angka Romawi 11 garing IPT garing .3.1.6 garing 2020 yang beredar disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpu mengenai pembubaran ormas. Jadi sudah ada ini, ya, Jokowi rupanya sudah menandatangani. Kita nanti uji kebenarannya ini selanjutnya, ya. Kalau Polri sudah lakukan penertiban, berarti sudah ada dasar hukumnya terhadap 6 organisasi itu, termasuk salah satu adalah FPI. Saya baca lanjut, Perpu tersebut disebut jadi dasar untuk membubarkan ormas yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan yang berlaku lainnya. Ini ada tulisan dalam kurung Diki Aditya garing Galamedia. Ya, inilah yang menjadi problematika isu yang mengemuka terhadap FPI, yang kita tahu Komandan FPI atau pimpinan FPI yaitu Habib Rizik Syihab HRS yang sudah ditahan di Polda Metro Jaya, atau di mana tempat saya kurang tahu sekarang ini berita terakhir. Tapi yang pasti pimpinan FPI ini Habib Rizik Syihab sudah diamankan di kepolisian dengan berbagai delik-delik hukum yang dijerat, ya. Oke guys sekalian, kita sudah mendengar, bahkan apa yang telah saya uraikan tadi adalah merupakan kajian secara nyata, konkret, otentifikasi, dan kita bisa dapat ketahui yang sebenarnya. Oke, demikianlah uraian singkat dari channel saya ini, Crash Kawah News. Bagi Anda sekalian, mohon subscribe, like, dan share berita-berita yang dapat saya sampaikan saat ini. Dan ketika kita subscribe, klik tanda lonceng, dan kita akan berkomunikasi dalam waktu-waktu yang lain dengan berita-berita yang terbaru. Oke, bongkar.